Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Secara mengenai sejarah, kita pasti akan mengetahui bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di masa lampau begitu ya mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi sejarah kurikulum ada pada tahun 1947, lalu ini sejarah perkembangannya ya. Jadi ada perubahan juga di 1952, lalu disusul 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang 2013. Jadi konsekuensi logis dari terjadinya perubahan ini adalah sistem politik, yang itu bisa berpengaruh ya, atau sosial budaya, bisa ekonomi, ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan akan sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Perbedaannya ada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Jadi semua kurikulum yang ada itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, kita mulai bahas satu persatu mungkin ya. Kurikulum 1968 dan kurikulum sebelumnya ini pada awalnya tahun 1947 kurikulum itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Nah, karena masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang begitu ya. Jadi Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Jadi sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, nah itu sangat mempengaruhi pola-pola pendidikan yang ada di negara Indonesia. Tetapi pada tahun 1947, Indonesia sudah mempunyai Rencana Pelajaran 1947. Ini sebagai pengganti dari pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Pengalaman dalam mengalami penyempurnaan tetap dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1952 diberi nama lagi atau diganti dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang menonjol dari kurikulum 1952 ini bahwa rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sudah ada pola-pola menyelaraskan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pelajaran di sekolah, pengetahuan-pengetahuan umum saja, tetapi sudah dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang akan dihadapi oleh peserta didik ataupun oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan, ya tadi kan rencana pelajarannya, sekarang lebih umum ya, lebih ke umum yaitu Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keprigelan, dan jasmani. Jadi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Jadi tadi ada rencana pelajaran, lalu ini diubah menjadi rencana pendidikan tahun 1964. Nah, selanjutnya kurikulum 68 ini merupakan kurikulum pembaruan kurikulum ya dari rencana pendidikan 1964, yaitu dilakukan perubahan-perubahan yang mengenai struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi ada pembinaan jiwa Pancasila,
ada pengetahuan dasar, dan beberapa kecakapan khusus. Nah, ini kurikulum berorientasi pada materi, yaitu subjek mater. Selanjutnya, kurikulum 1975 ini berorientasi pada tujuan, tetapi mempunyai kelemahan, nggih. Kelemahan dari kurikulum 1975 adalah digantinya buku-buku sebagai acuan, sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Jadi, ada kelemahan di dalam kurikulum ini karena digantinya beberapa buku ya. Jadi kalau buku pelajaran itu langsung diganti, maka harus ada proses-proses penyesuaian dari Bapak Ibu guru, bisa juga dari peserta didik, sehingga harus adanya persiapan di dalam melaksanakannya. Selanjutnya di tahun 1984 ada beberapa ciri dari kurikulum ini, yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional, jadi kepada tujuan pembelajaran begitu ya. Lalu pendekatannya sudah berpusat pada siswa, yaitu dengan cara singkatannya CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi sudah ada orientasi mengacu pada perkembangan belajar siswa. Lalu materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu begitu sebelum diberi pelatihan. Materi-materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan siswa dan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Jadi proses pembelajaran dapat kita pahami, proses pembelajaran dapat kita laksanakan dengan materi-materi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, lalu diajarkan dengan kesiapan siswa. Bagaimana siswa itu dapat mempelajari sesuai dengan pengetahuan yang sudah dia pelajari, dan dengan persepsi. Persepsi itu adalah pengkaitan dengan materi-materi yang pernah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya di kurikulum 1994 ini mempunyai ciri ya, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan gitu ya. Jadi pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi yang cukup padat. Nah, jadi kurikulum 1994 ini menekankan pada konten atau isi dari materi pelajaran. Nah, itu kurikulum ini bersifat populis atau populer ya, yaitu pemberlakuan sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Akibatnya dari hanya berpusat pada konten, maka terjadi beberapa permasalahan. Ya, ada beban belajar siswa yang terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran ya, dari beberapa substansi atau materi. Lalu materi pelajaran dianggap terlalu sukar, terlalu sulit ya, karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Dan kurang bermakna karena kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pada kurikulum ini 1994 hanya istilahnya hanya mempelajari tentang materi saja tanpa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih terkesan membosankan dan memberatkan kepada peserta didik begitu. Lalu muncul kembali kurikulum berbasis kompetensi atau bisa kenal dengan KBK ya. KBK itu muncul di tahun 2002 dan di tahun 2004 mengalami perubahan revisi. Di sini kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Nah, di sini pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Jadi sudah tidak berpacu pada materi pelajaran atau konten saja, tetapi bagaimana mengembangkan suatu kemampuan untuk melakukan. Dan ini termasuk dalam aspek
keterampilan begitu, keterampilan dari peserta didik begitu. Dasar pemikiran kompetensi ini yaitu kompetensi harus berkenaan dengan kemampuan siswa untuk melakukan. Jadi adanya pengalaman siswa untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dijadikan suatu bekal di dalam pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kompetensi merupakan hasil belajar ya yang bisa menjelaskan dari siswa setelah melakukan proses-proses pembelajaran. Sehingga dapat dilakukan kehandalan kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu dan dapat dicapai melalui kinerja-kinerja yang dapat diukur begitu. Nah, ada 3 unsur pokok dalam kurikulum berbasis kompetensi, yaitu ada yang pertama pemilihan kompetensi yang sesuai. Jadi disesuaikan oleh keadaan siswa, keadaan belajar siswa, sarana prasarana, dan bisa juga kemampuan-kemampuan yang akan dicapai oleh siswa dan kemampuan-kemampuan awal siswa. Lalu spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Jadi tidak semua dinilai, tetapi harus spesifik beberapa nilai saja. Lalu pengembangan sistem pembelajaran ya. Jadi beberapa sistem harus dikembangkan untuk proses pembelajaran ini. Nah, ini ciri-ciri KBK atau kompetensi berbasis kurikulum berbasis kompetensi, itu menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar. Jadi tidak dengan prosesnya ya. Jadi penyampaian materi pembelajaran sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Sumbernya bukan hanya guru, tetapi juga ada sumber lain, dan penilaiannya bersifat proses dan hasil belajar. Tapi walaupun berorientasi pada hasil, tapi penilaian yang dilakukan ini proses dan hasil belajar. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi disempurnakan menjadi kompetensi tingkat satuan pendidikan. Ini esensi dari pengembangan pembelajaran ini tetap masih berdirikan pada paket-paket kompetensi begitu ya. Jadi menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Selanjutnya berorientasi pada hasil belajar. Penyampaian pembelajaran juga sudah bervariasi, sumbernya bukan dari guru dan penilaiannya dari proses dan hasil belajar. Ya, jadi di sini ada beberapa perbedaan antara kurikulum versi sebelumnya, pasti sudah mempunyai beberapa aspek ya dari perbedaan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kurikulum 2013. Ini ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita nanti akan bahas di dalam kurikulum 2013. Oke, jadi menurut Anda kurikulum manakah yang relevan dengan kondisi yang sekarang? Nah, kita bisa tuliskan di tab. Lalu, apakah kurikulum 2013 sudah mampu menyelesaikan masalah pendidikan di negara kita? Ini silakan ditulis di chat untuk jawabannya dan bisa menuliskan dalam komentar. Oke, begitu saja. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan kurikulum ini bertujuan untuk menyempurnakan beberapa aspek di dalam kurikulum ini supaya terjadi penyempurnaan atau kurikulum ini dapat menjadi kurikulum yang baik. Begitu. Jadi 2 pertanyaan ini silakan dijawab di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.